Saya belum pernah melihat anak zaman now, anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun yang bandelnya lebih bandel dari saya waktu kecil dulu. Kalau misalnya Kak Seto bilang di rumah ada 3 pembantu, ya kan? Berarti saya bayangin sebenarnya berasal dari keluarga yang berada. Kalau berasal dari keluarga yang berada, kenapa sampai harus jualan koran, jadi tukang bangunan? Sekarang juga saya melihat beberapa sekolah misalnya terjadi bullying, itu karena terjadinya pembiaran. Kalau istirahat, begitu bel berbunyi, itu mereka sudah buru-buru masuk ke kelas. Saya masih mengumpulkan sisa-sisa makanan waktu itu. Ya ada kepada bibi yang penjual itu, tolong jangan diberesin. Saya kumpulkan, saya makan sebentar. Gitu. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini saya bersama dengan Kak Seto. Hai. Siapa sih yang gak kenal dengan Kak Seto, ya kan? Pemerhati kesejahteraan anak, pendidikan anak, pembuat dari karakter si Komo yang hari ini khusus dibawa ke sini. Dan yang paling penting adalah setiap kali ketemu Kak Seto pasti nggak akan ada habisnya, karena saya sebagai orang tua pasti selalu ingin belajar. Karena sebagai orang tua nggak ada habisnya untuk selalu belajar, ya, bener nggak? Betul sekali. Iya. Nah, jadi hari ini tadi saya panggil Kak Seto, cuma langsung dikoreksi nih. Kata Kak Seto harusnya panggilnya Kek Seto sekarang. Sudah opa-opa, sudah hampir 70 tahun ini. Sudah hampir 70 tahun, tapi masih terus semangat. Iya, tetap semangat muda. Jiwa anak muda, ya. Betul, Tapi memang selalu dipanggilnya Kak Seto dong. Mau usia 20, 30, 40, 50, 70 pun tetap selalu Kak Seto, ya. Baik. Betul. Oke, nah jadi mungkin ada banyak yang pengen saya tanyakan, tapi mungkin saya mulai dulu nih, kan kalau kita berbicara tentang Zero to Hero, setiap orang tuh pasti pernah melewati masa sulitnya. Oke, termasuk juga Kak Seto sendiri. Iya, pernah menjadi gelandangan, pemulung, kuli pasar, tukang batu, tukang parkir, ya, sampai pembantu rumah tangga yang paling tinggi. Yang paling tinggi pembantu rumah tangga, ya, dan itu 7 tahun ya kalau nggak salah, ya. Iya, selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Oke, nah itu mungkin bisa diceritakan singkat, kok bisa melewati semua itu? Iya, memang salah satu yang saya ingat, karena kuncinya pada masa kanak-kanak dulu mendapatkan limpahan kasih sayang dari orang tua. Jadi saya belum pernah melihat anak zaman now, anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun yang bandelnya lebih bandel dari saya waktu kecil dulu. Oh iya? Betul, saya itu bandel sekali, nggak bisa diem, lompat sana lompat sini, naik ke atas genteng, naik pohon, jatuh kepala di bawah, bocor, dijahit. Akhirnya pakai poni terus ini untuk menutupi jahitannya nih. Oh, wow. Jadi di balik poni itu ada bekas jahitan. Okay. Jadi makanya, tapi orang tua saya tidak bilang kamu nakal, tidak. Tapi dibuang energi yang berlebihan itu dengan berbagai kegiatan. Jadi kegiatan misalnya lari pagi, kita biasa punya tradisi itu juga dengan orang tua. Kemudian juga belajar dari kecil, belajar menari. Nah, kalau menari itu waktu itu bukan hanya menari yang halus, tapi jadi raksasa misalnya, lompat, koprol dan sebagainya, karena itu udah jadi kebiasaan waktu kecil dulu, nggak bisa diem itu gitu. Lalu juga bela diri, ada waktu itu juga pernah belajar silat, tapi pernah belajar kungfu waktu itu juga. Kemudian ya pokoknya berbagai aktivitas termasuk mengarang, menggambar,
ikut teater dan sebagainya. Jadi akhirnya energinya bisa terbuang secara positif, tidak bikin gara-gara di rumah gitu. Iya, berarti memang wajar untuk anak-anak itu punya energi yang berlebihan dan aktif dalam tanda kutip menjadi anak nakal dalam tanda kutip kata orang tuanya ya. Padahal sebenarnya bukannya nakal, tapi ya memang energinya harus disalurkan aja. Betul. Ibarat magma Gunung Merapi yang membara, kalau ditutup nggak boleh ini, akhirnya bisa malah meledak kan. Jadi ya disalurkan dengan cara yang tepat begitu. Iya, tapi kan namanya juga anak-anak ya, kadang-kadang kan mungkin nggak terlalu mau mendengarkan kata orang tua. Nah, bagaimana cara waktu itu orang tua Kak Seto mengarahkan? Karena seringkali orang tua kita kasih arahan tapi anaknya nggak maunya ini gitu. Betul, iya. Nah, saya sekarang juga baru tahu kenapa salah satu hak dasar anak yang ditentukan oleh Convention on the Rights of the Child ini adalah hak berpartisipasi atau hak didengar suaranya. Nah, dari kecil kami itu sudah terbiasa, mungkin kalau istilah kerennya rapat keluarga. Ya, tapi sebetulnya ngobrol-ngobrol saja. Jadi yuk kita ngobrol di halaman, kadang-kadang di sofa, kadang di mana saja. Jadi ngobrol untuk mendengar suara anak. Jadi kita juga didengar suaranya. Nah, menurut kamu begini, kenapa begini, bagaimana caranya? Sehingga dari kecil kami juga sudah dibiasakan bekerja. Artinya bekerja itu mulai dari menyapu, mengepel, walaupun waktu itu ada 3 pembantu waktu itu ya. Bahwa akhirnya kita juga mulai dilatih menghadapi hidup lah. Waktu sekolah pun bekerja sebagai penjual koran, penjual tas plastik dan sebagainya. Jadi semacam anak jalanan, kita sudah punya modal gitu, sudah tertempa bahwa kita sudah biasa dilatih bekerja dan berani menghadapi segala masalah begitu. Nah itu yang tadi saya mau tanyakan, kalau misalnya Kak Seto bilang di rumah ada 3 pembantu, berarti saya bayangin sebenarnya berasal dari keluarga yang berada. Kalau berasal dari keluarga yang berada, kenapa sampai harus jualan koran, jadi tukang bangunan gitu? Tapi ternyata karena mungkin ketika orang tua wafat, perekonomian juga menurun dan disitulah akhirnya hidup tidak senyaman yang dulu. Betul. Tetapi masih ada ibu yang kemudian memberi motivasi bahwa ini kalau di dalam cerita pewayangan itu Raden Gatotkaca tuh supaya menjadi otot kawat dan tulang besi ibaratnya itu harus masuk ke kawah Condrodimuko gitu, kawah yang membara yang merupakan saat-saat kamu terbajakan. Nah, saat itulah yang diberi motivasi oleh ibu saya bahwa kamu nggak apa-apa sebagai, artinya waktu itu sebagai pelajar di sebuah sekolah yang bergengsi, tapi ya kami juga jual koran dan segala macam, bahkan malah bisa terpilih sebagai ketua OSIS waktu itu. Iya, jadi artinya semangat belajar, kemudian leadership itu juga ditempa dari kecil gitu untuk berani berada di depan, kemudian kreatif, penuh dengan ide-ide yang positif dan sebagainya. Iya, tapi teman-teman tahu nggak sih pada saat itu bahwa Kak Seto sekolah tapi sambil jualan koran, sambil jualan tas plastik? Tahu sekali. Mereka tahu. Karena mereka juga tahu, bahkan 3 bulan pertama kami waktu SMA itu saya kembar ya, dengan saudara kembar saya adalah 2 anak yang hanya pakai celana pendek. Karena untuk beli celana panjang saja belum mampu waktu itu. Jadi mereka juga tahu, tapi hebatnya sekolah itu mengizinkan begitu. Akhirnya seorang teman mengajak ke rumah. Sekarang teman itu masih ada, jadi dokter di Jerman. Jadi masih kita sering berkomunikasi ya. Kamu ke rumah saya. Akhirnya sampai di rumahnya, buka almari, kamu pilih 2 celana, buat 1 kamu, 1 lagi buat Kresno, saudara kembar kamu, dia bilang gitu. Akhirnya saya pilih yang paling pas lah gitu. Udah sampai itu selama seminggu kita pakai terus itu. Jadi hari Sabtu, waktu itu masih sampai Sabtu sekolahnya ya, dicuci, untuk Senin dipakai lagi. Waktu itu memang tidak pakai seragam ya. Jadi semua yang penting SMA harus pakai celana panjang. Jadi mereka tahu, bahkan kalau istirahat begitu bel berbunyi itu mereka sudah buru-buru masuk ke kelas. Saya masih mengumpulkan sisa-sisa makanan waktu itu.
Ya ada kepada bibi yang penjual itu, tolong jangan diberesin, saya kumpulkan, saya makan sebentar gitu. Jadi makan sisa makanan tapi enak juga. Jadi pengalaman sampai situ, dan beberapa teman juga tahu itu gitu. Jadi tapi itu kita tetap hadapi dengan semangat dan tetap penuh persahabatan dengan teman-teman. Kaseto sendiri nggak minder, dan teman-teman pun nggak membuli ya. Karena kan kalau diambil dari konteks zaman sekarang kan, pertama-tama anaknya sendiri pasti ngerasa gengsi. Pasti dia ngerasa beda nih dengan teman-teman yang lain. Kok saya harus makan makanan sisa? Dia sendiri pasti rasa percaya dirinya udah turun gitu. Ditambah beberapa teman-temannya yang mungkin membuli. Iya, hebatnya di situ. Jadi penuh persahabatan. Bahkan tahun kemarin itu kita reuni 50 tahun. Jadi reuni emas ya. Masih sering berkumpul. Nah, mereka masih bilang, kamu ingat nggak begini? Kamu ingat gini? Kamu waktu itu jual koran ya, kamu makan bekas saya loh itu. Jadi masih sering bercanda juga begitu. Jadi ya walaupun sudah opa-opa semua ya. Tapi kenangan masa sekolah dulu ya, sangat selalu indah. Dikenang. Betul, nah kalau menurut Kaseto sendiri berarti apa membedakan? Apakah karena memang sekolahnya yang mendidiknya dengan cara yang berbeda, atau memang generasi anak zaman dulu tuh lebih baik-baik dibandingkan zaman sekarang yang mungkin lebih kritis dan lebih lebih mudah untuk membuli? Ya, pertama mungkin memang generasinya berbeda ya. Zaman itu belum terlalu, walaupun memang sudah ada beberapa bully semacam itu sudah, tapi selain waktu itu masih cukup lebih ya dalam tanda kutip santun lah dibandingkan sekarang. Juga sistem sekolah yang bagus, karena sekarang juga saya melihat beberapa sekolah misalnya terjadi bullying itu karena terjadinya pembiaran. Sering terjadi pembiaran. Jadi kalau sekolah betul-betul menegakkan suatu aturan, dan aturan itu dikomunikasikan dengan cara yang lebih demokratis dengan para siswa, tampaknya juga akan lebih bagus. Jadi lingkungannya berubah, orangnya juga, anaknya juga berubah, tapi betul. Itu bukan alasan untuk membiarkan itu tetap terjadi ya. Dalam arti kalau misalnya itu dengan keadaan yang sekarang dan konteks sekarang pun sebenarnya kayak pembulian itu bisa dikondisikan supaya itu tidak terjadi, dan sesama pelajar juga saling mensupport, saling membantu. Iya, apalagi sekarang dikampanyekan kan sekolah-sekolah ramah anak, SRA, oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di kampanye itu. Ya mudah-mudahan seperti sekolah saya dulu yang penuh dengan suasana keakraban gitu dan persahabatan. Amin. Akhirnya saking nggak kuat, udah saya memutuskan saya kabur ke Jakarta tanpa pamit waktu itu. Lalu beliau mengatakan, "Dek," beliau manggil saya adik. "Kalau saya mati," itu kata-kata beliau seperti itu. "Adik tolong yang melanjutkan perjuangan saya, melindungi dan mengasuh anak-anak Indonesia." Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.